Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pikriyadi dengan NIM 23231301318. Kelas 2E, Prodi Ekonomi Syariah. Video ini akan saya buat untuk memenuhi tugas yaitu pengantar ekonomi Islam. Sebelumnya materi ini pernah dibahas oleh kelompok 9, yaitu konsep harta dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu latar belakang. Harta merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan. Harta merupakan sarana kehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Secara fitrahnya, manusia senang dengan harta. Harta merupakan perhiasan dunia. Dalam Al-Quran, kata mal harta disebutkan dalam 90 ayat lebih. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah, kata harta banyak sekali disebutkan, tidak terhitung jumlahnya. Dalam mengelola harta, maka konsep Islam sangat hikmah dan bijaksana. Konsep Islam menekankan bahwa harta tidak melahirkan harta, akan tetapi kerja yang menciptakan harta. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta, orang harus bekerja atau berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, pemilik manusia hanya bersifat mandat atau amanah, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Ta'ala. Konsep harta dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala bidang kehidupan manusia. Harta dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting dalam maqasid syariah, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia, untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Istilah harta digunakan dalam Al-Quran adalah al-mal dalam bentuk tunggal dan al-amwal dalam bentuk jamak. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 31, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dalam ilmu fikih Islam, beberapa kelompok fuqaha mendefinisikan makna harta secara terminologi, di antaranya sebagai berikut. Menurut Imam Syafi'i, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai jual dan tidak disia-siakan oleh manusia, meskipun dalam jumlah yang kecil, atau sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat yang diakui oleh syara' dan adat kebiasaan. Dalam hal ini, kriteria mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Maliki. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis harta. Berdasarkan definisi harta yang sudah dijelaskan tadi, harta memiliki dua unsur, yaitu yang pertama, harta dapat dikuasai atau dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Adapun jenis-jenis harta yaitu harta dapat dikelompokkan kepada 7 kategori. Yang pertama, berdasarkan kebolehan manfaatnya. Yang kedua, berdasarkan jenisnya, bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga yaitu berdasarkan segi pemanfaatannya. Yang keempat, berdasarkan ada atau tidak adanya harta sejenis di pasaran. Yang kelima, berdasarkan status harta al-mal al-mamluk. Keenam, berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta itu. Terakhir yaitu berdasarkan pemiliknya. Selanjutnya yaitu kepemilikan harta dalam Islam. Secara etimologi, kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu atau benda. Sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan menurut Islam adalah pemberian hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lainnya, sesuai dengan ketentuan syariat untuk dikuasai, yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berarti bahwa kepemilikan harta adalah yang didasarkan pada agama, yang artinya kendati manusia sebagai pemilik eksklusif
namun kepemilikannya itu hanya sebatas amanah dari pemilik sesungguhnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non-materi. Harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Bila diperhatikan awal diciptakan alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia, tanpa dikotak-kotak sebagai kepemilikan perorangan. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Sedangkan kepemilikan tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Fikriyadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.